Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Karena banyaknya request, saya membahas mengenai materi jodoh. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas mengenai materi doa cepat dapat jodoh dan lancar rezeki. Menjomblo dalam kurun waktu yang sangat lama tentunya akan membuat seseorang menjadi resah, terutama jika teman-temannya atau teman bermain sudah mulai banyak yang menikah. Nah, menjadi seorang lajang dalam waktu yang sangat lama juga pernah dirasakan oleh seorang nabi ya, apalagi kita hanya manusia gitu. Seorang nabi seperti Nabi Musa alaihissalam aja sampai berdoa sama Allah bahwa beliau ingin segera dipertemukan dengan jodohnya. Suatu hari pada saat Nabi Musa sedang dalam perjalanan mengungsi dari Mesir menuju Madian, lalu Nabi Musa melihat dua perempuan muda yang sedang mengantri panjang mau mengambil air di depan sumur. Lalu Nabi Musa menolong dengan mengangkat sebuah batu besar. Lalu setelah diangkat batu besar itu muncullah 12 mata air. Nah, setelah menolong dua perempuan tadi, ternyata setelah diketahui dua perempuan muda tadi itu adalah anaknya Nabi Syuaib gitu. Lalu Nabi Musa dalam perjalanannya beristirahat, merenung, lalu berdoa sama Allah dengan doa seperti ini. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, yang artinya, ya Tuhanku, sungguh aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadamu. Terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 24. Setelah membaca doa itu, Nabi Musa didatangi oleh dua perempuan tadi, lalu diundang ke rumahnya Nabi Syuaib. Lalu terjadilah obrolan panjang antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Syuaib sampai mempertanyakan Nabi Musa untuk memilih di antara kedua putrinya. Lalu Nabi Musa menjawab, Nabi Musa memilih anak kedua dari Nabi Syuaib. Lalu menikahlah mereka. Semua keinginan kita yang merupakan kebaikan, kalau kita benar-benar berharap, maka Allah akan munculkan, sekalipun jalannya wajar maupun tidak wajar. Karena dulu juga pernah ada kisah ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah pejuang muslim yang luar biasa hebat. Dulu oleh keluarganya, ayahnya Salahuddin ini dijodoh-jodohkan dengan perempuan-perempuan, dan satu pun tidak ada yang cocok dengan ayahnya Salahuddin ini. Lalu keluarganya ayah Salahuddin bertanya, lantas perempuan seperti apa yang kamu cari, katanya gitu kan. Terus ayah Salahuddin menjawab, saya mencari wanita yang dimana nanti di pernikahannya itu mempunyai niat apabila punya keturunan, si anak itu nanti akan bisa membebaskan Baitul Maqdis ataupun rumah suci dari orang-orang kafir. Nah, ayah Salahuddin menjawab seperti itu. Lalu keluarganya menjawab, gak mungkin, di zaman sekarang ini tidak akan ada wanita seperti itu. Kalau kamu terus-terusan punya niat mencari wanita seperti itu, bisa-bisa kamu tidak akan menikah seumur hidup.
kata keluarganya seperti itu. Tetapi ayahnya Salahuddin tetap menjawab akan mencari wanita atau pasangan hidup seperti itu. Lalu akhirnya sampailah ayah Salahuddin ini datang ke suatu pengajian, di mana setelah selesai mengaji, ayah Salahuddin ini sedang mengobrol-ngobrol dengan ustadznya. Lalu tanpa disengaja ayahnya Salahuddin ini mendengar percakapan seorang wanita di balik tirai bersama keluarganya. Lalu didengarlah percakapan itu yang terdengar seperti ini. Kamu kenapa menolak laki-laki yang sudah kami pertemukan dengan kamu? Padahal laki-laki itu katanya sudah kaya raya, sudah memiliki segalanya, punya harta, punya semuanya. Lalu perempuan ini, si wanita ini menjawab kepada keluarganya, saya ingin mencari calon suami yang dimana di pernikahannya nanti apabila punya keturunan, punya niat si keturunannya nanti akan bisa membebaskan Baitul Maqdis dari orang-orang kafir. Masya Allah. Mendengar percakapan itu, kebetulan ayah Salahuddin sedang di situ. Lalu langsung ayah Salahuddin berkata pada ustadznya, nah ini ustadz perempuan wanita yang saya cari. Lalu si ustadz menjawab ke ayahnya Salahuddin, tapi dia wanita-wanita biasa, bukan keturunan ningrat ataupun bukan orang-orang penting gitu kan. Sementara ayahnya Salahuddin ini kan adalah orang kaya gitu kan, anak seorang pejabat juga. Tapi Salahuddin bilang tidak apa-apa, ini wanita yang saya cari. Dan akhirnya menikahlah mereka, ayah Salahuddin dengan si perempuan tadi. Lalu setelah mereka menikah, lahirlah seorang pejuang muslim yang hebat, sekaligus seorang jenderal yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Nah, itulah berkat dari niat. Jadi apabila sesuatu yang sudah kita niatkan, pasti Allah munculkan. Kita punya niat ingin punya pasangan hidup yang satu tujuan sama kita, satu paham, bahkan satu misi, sama-sama ingin berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan munculkan dikarenakan berkatnya niat. Jadi buat teman-teman semua yang ingin segera mendapatkan jodoh yang betul-betul satu paham, satu misi, satu visi dengan kita, rezekinya juga lancar, dan juga ingin bertemu teman itu nggak hanya pasangan hidup, tapi teman bisnis juga sama. Sering-seringlah baca doa Nabi Musa tadi yang terdapat pada surat Al-Qasas ayat 24 tadi ya. Karena Nabi Musa juga setelah berdoa dengan doa Al-Qasas tadi ayat 24, Nabi Musa langsung bertemu jodohnya, mendapatkan pekerjaan sekaligus mendapatkan rumah. Jadi buat teman-teman semua silahkan diamalkan doa Nabi Musa ini. Berapa kali mengamalkannya, tidak ada aturan baku harus berapa kali, tapi dibaca saja sesering mungkin, diistiqomahkan dengan penuh keyakinan, nanti Allah akan wujudkan sesuai apa yang kita inginkan. Yang penting kuncinya yakin. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.